Hai, welcome to Bronkitis, obrolan kekinian hits. Jadi buat teman-teman di sini ya yang belum tahu Bronkitis itu apa sih? Jadi Bronkitis itu adalah podcast di mana kita bakal membicarakan hal-hal hits nih di kalangan anak remaja. Obrolan hits yang dibahas di Bronkitis adalah obrolan yang kebanyakan orang di Indonesia, berarti sekian juta dari 200 sekian juta relate akan pembahasan yang akan dibahas di Bronkitis. Waduh, serelat itu ya kayaknya ya di obrolan-obrolan di Bronkitis ini, Rap. Nah, ngomong-ngomong soal obrolan hits, kan kita udah kurang lebih 1 bulan ya masuk kuliah offline. Kayaknya kamu pasti punya gak sih obrolan-obrolan hits yang bisa diceritain ke teman-teman yang di sini nih? Kamu dari tadi ngomong mulu, mereka belum tahu loh kita siapa. Oh iya, maaf. Oke, kayaknya kita kenalan dulu ya buat teman-teman brownies yang ada di rumah. Jadi, halo semuanya, perkenalkan nama aku Rosa nih. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh partner kece, tampan, keren sejagat raya Indonesia aku nih. Pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Jadi mungkin aku bisa perkenalan juga ya teman-teman. Halo, kenalin aku Raffi. Oke. Jadi kayak teman-teman brownies yang ada di rumah udah kenal ya. Siapa sih di balik pengisi Bronkitis ini sendiri? Kamu juga dari tadi ngomongin brownies, lapar kamu. Jujur li lapar ya. Tapi jadi brownies itu seperti kata sayang ya, sebutan sayang buat para pendengar Bronkitis yang lagi di rumah nih, Rap. Wah, udah ngomong sayang-sayang aja nih. By the way, ngomongin soal sayang, literally aku punya cerita nih. Aku juga mau nanggepin pertanyaan kamu yang udah kamu tanya di awal dan belum aku jawab. Sebenarnya banyak sih yang udah aku dapetin, jadi kisah yang udah aku dapetin selama aku kuliah offline. Apalagi tentang pertemanan ya. Kan kalau misal kita offline, kita tuh jadi lebih kenal yang namanya teman kita dari segi muka, dari segi postur, dari segi sikap. Kita udah tahu nih semuanya. Nah, aku nih punya temen yang aku tuh juga baru tahu ketika aku langsung nih ketemu dia. Aku baru tahu nih kalau dia kayak gini. Jadi temen aku nih punya kisah cinta yang unik dan dramatis. Waduh, sedramatis apa nih kayaknya ya? Sampai kayaknya harus banget nih ya dibicarakan di Bronkitis kali ini, Rap. Jadi aku punya temen aku nih kisah cintanya ini kasihan gitu tapi lucu. Paham gak sih kayak kasihan tapi lucu. Jadi temen aku nih suka sama cewek gitu kan. Cakep. Tapi dia tuh udah effort sana sini, udah interaktif sana sini, terus juga sering nawarin cewek yang dia suka, kayak misal mau makan bareng gak, kayak gitu kan, atau kayak misal mau ngerjain tugas bareng gak, kayak gitu kan. Nah mungkin diiyain sama cewek ini yang dia suka, tapi selalu bilang kalau oke, boleh, aku ngajak temen aku dulu ya, kayak gitu kan. Nah mungkin dari POV ceweknya itu kayak ya udah bareng-bareng, terus juga belajar bareng, makan bareng, kayak gitu kan. Nah tapi kasian juga nggak sih sama cowok yang temen aku ini, kayak udah effort sana sini, udah pengen kelihatan wah, atau kayak kelihatan auranya besar nih di cewek ini, tapi cuman dianggap teman kayak gitu. Tapi kayaknya ya ngomong-ngomong soal percintaan di kalangan anak muda zaman sekarang tuh kayaknya nggak bakal jauh-jauh nggak sih, Rap, dari kata friendzone itu sendiri. Mungkin akibat revolusi industri 5.0 kali ya. Jadi kata friendzone ini mulai dibicarakan nih di Gen Z sama milenial. Sebenarnya kalau dikata teman aku friendzone ini bener juga ya, kayak ibaratnya dia udah effort tuh sana sini, interaktif sana sini gitu kan. Waduh. Tapi cuman dianggap teman juga kayak gitu. Tapi kalau misal teman kamu sama nggak nih? Oke, kalau dari teman aku sendiri ya, aku tuh banyak banget denger cerita kalau semisal dia tuh udah diajak pergi berdua nih, diboncengin, sleep call, sleep call, makan berdua, nonton berdua. Terus tiba-tiba si ceweknya nanya kan, sebenarnya hubungan kita tuh apa sih gitu. Terus si cowok bilang, ya teman, kamu pengen apa lagi? Itu langsung kayak deep banget ya friendzone-nya. Nah kalau dari kamu sendiri, menurut kamu friendzone ini apa sih, Rap? Kalau misal dari aku sendiri nih, mungkin teman-teman semua yang udah denger cerita kisah cinta teman aku nih mungkin bisa menyimpulkan nih. Jadi kalau misal menurut aku, friendzone itu adalah ketika kita suka sama seseorang, tapi orang yang kita suka itu cuman nganggep kita sebagai teman doang kayak gitu. Terus juga biasanya orang yang kena friendzone ini adalah cowok-cowok biasanya. Soalnya kan kalau misal kita deketin seseorang itu kan cowok dulu pastinya. Jadi
kayak kebanyakan orang yang kena friendzone ini rata-rata adalah anak cowok kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, cewek-cewek itu juga sering sebenarnya kena friendzone. Apalagi kalau semisal deketnya sama cowok yang friendly. Jadi mau kita jalan terus berdua, mau nonton berdua sampai yang tadi aku bilang sleep call berdua. Kalau ditanya hubungan apa ya tetap aja jawabannya tuh ya teman. Oke, kalau misal itu tuh lebih ke friendzone sadis gak sih? Kayak parah banget Parah sih cowoknya. itu ya, sampai sleep call masalahnya. Iya, cuma dianggap temen doang kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya perasaan kan gak bisa dipaksain gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau misal dari kamu sendiri friendzone itu kayak gimana? Oke, jadi kalau dari pandangan aku sendiri ya, friendzone tuh ada 3 tipe nih Rap ya. Jadi yang pertama itu si cowok ini suka sama si cewek, tapi ya si cowok ini cuma nganggep teman doang gitu kan. Nah, yang tipe yang kedua ini kebalikannya. Jadi si cowok suka sama si cewek, tapi si cewek ini juga cuma nganggep temenan doang. Nah, tipe yang terakhir menurut aku tuh yang paling sakit sih sebenarnya. Jadi tuh mereka sebenarnya tuh temenan ya. Tapi sebenarnya mereka tuh sama-sama suka, saling suka, tapi emang situasi mereka ini tuh temenan. Jadi tuh mereka nggak bisa mengutarakan perasaan mereka, karena kalau misalnya salah satu dari mereka mengutarakan perasaan mereka, takutnya pertemanan mereka tuh rusak gitu loh, Rap. Itu menurut aku paling sakit sih. Aku agak setuju sih yang kamu bicarain barusan terkait masalah takut merusak pertemanan. Jadi kayak daripada lawan jenis kita tahu, lebih baik kita pendem sendiri aja gak sih? Kayak daripada ada masalah apa-apa gitu. Jadi kayak pendem aja rasa suka kita kayak gitu. Bener banget nih, tapi karena tuh ada ya beberapa kasus dari friendzone itu sendiri. Awalnya tuh oke-oke aja nih circle-nya, seru-seru aja nih. Terus tiba-tiba ada yang friendzone nih ternyata di dalam circle tersebut. Jadinya agak canggung ya, jadi agak awkward gitu circle-nya karena nggak tahu nih mau ngomongin apa di dalam pertemanan itu. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, yang berefek dari friendzone itu ada 2. Yang pertama ada pertemanan, yang kedua ada circle. Misal kasus temen aku tadi, itu kalau dari menurut aku ya, dari segi pertemanan itu nanti lawan jenisnya itu jadi awkward gitu gak sih? Terus juga kalau misal sama circle nih, jadi kayak awkward dan bercandaannya jadi kayak aneh gitu gak sih jatuhnya? Iya bener. Nah tapi sebenarnya ya Rap ya, dari sudut pandang aku sebagai cewek ya, kalau semisal aku di dalam situasi friendzone itu sendiri, aku tuh bakal berusaha mungkin, walaupun misalnya nih aku tahu nih cowok suka sama aku dan aku kayak biasa aja gitu ya sama cowok ini. Nah aku tuh bakal berusaha biasa aja gitu loh. Jadi tuh pertemanannya tuh tetap chill gitu loh, biar nggak canggung satu sama lain. Walaupun aku tahu sebenarnya agak canggung ya di situ. Tapi kalau misal dari aku ya, aku nih setipe sama mungkin kebanyakan orang cowok gitu. Jadi mungkin ini cowok-cowok aku spill ya rahasianya ya. Jadi tuh kalau cowok itu lebih baik kita menggunakan tindakan preventif. Jadi mana? Jadi tuh kita daripada lawan jenis kita tahu dan jadi makin awkward kalau misal kita ditolak, lebih baik kita pendem rasa suka kita sendiri kayak gitu. Jadi berjalan sesuai alur aja. Terus juga masalah friendzone kan juga ya nggak bisa dielakkan juga, mau gimana pun usaha kita, tapi kalau cuman dianggap temen ya how gitu. Aduh, agak sakit ya ternyata dari cowok ya. Tapi misal nih Rap, kalau misalnya kamu suka sama cewek, pasti kamu pengen dong antar jemput cewek itu setiap hari kan biar deket gitu ya. Jadi mau hujan, badai, panas, halilintar semua itu ditempuh lah ya untuk menjemput cewek tersebut nih. Agak awkward gak sih kalau misal boncengan friendzone gitu? Iya benar-benar. Kalau misal orang pacaran ya, kalau misal orang goncengan, kalau misal orang pacaran kan pegangan tangan di depan, pegang perut cowoknya gitu kan. Bener. Terus juga sandaran di bahu, terus juga sambil ngobrol-ngobrol manis gitu kan. Bener. Tapi kalau misal orang yang kena friendzone itu pegangannya jok belakang motor gak sih? Agak itu ya, agak menyedihkan ya. Pengen pelukan tapi cuman temen, pengen nggak pelukan tapi takut jatuh gitu ya. Nah kalau semisal kita part yang paling menyedihkan ya dari friendzone itu, kita suka nih sama orangnya, terus orangnya tuh kayak ngobrol sama orang lain ya, terus kayak sampai deket segala macem gitu. Sebenarnya pengen marah juga nggak bisa karena kan cuman teman. Pengen cemburu juga ya nggak bisa diutarakan karena cuman teman gitu. Sampai ada lagunya loh, judulnya Friendzone, pernah denger gak? Gimana tuh lagunya? Coba. Yang kayak gini. Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadi. Waduh, kayak lagu itu juga booming banget ya waktu ya di kalangan anak muda yang terkena friendzone ya Rap ya, sampai dibikin lagu loh. Terus juga aku punya satu lagi nih contoh nih. Misal nih kalian makan gitu kan,
kalau misal orang pacaran kan, kalau ngomong makan kan kayak selamat makan sayang gitu kan. Tapi kalau misal orang yang kena friendzone itu cara ngucapinnya ambil sendok, anggukin kepala, terus kayak gini. Gitu doang. Itu ngakak banget sih. Tapi ada lagi nih ya, semisal si cowok tuh ngajak nonton gitu ya. Nonton yuk film ada yang baru nih keluar di bioskop gitu. Terus si cewek bilang, ayo nonton gitu kan. Wah, si cowok udah semangat banget kan. Terus si cewek tiba-tiba bilang kayak gini, iya ayo nonton, tapi aku ajak cowokku juga ya supaya kita tuh nontonnya barengan gitu. Itu agak sakit sih sebenarnya Rap ya. Kalau itu mah bukan sakit lagi, itu kayak diinjek-injek gitu gak sih? Tapi kayak ya udah mau gimana lagi, statusnya kan ingat cuman teman. Nah, oke nih, gimana nih saran kamu supaya teman-teman brownies yang ada di rumah itu bisa terlepas nih dari status friendzone mereka? Oke, saran dari aku ke teman-teman di brownies semua yang lagi terkena kata friendzone gitu. Kalau saran dari aku, lebih baik udah kalian gak usah mengutarakan perasaan kalian ke lawan jenis kalian. Kalau misal kalian masih ragu lawan jenis kalian ini suka kalian atau enggak. Misal kayak kalian ragu nih dia suka sama kita atau enggak. Lebih baik kalian keep dulu perasaan kalian itu, jangan diutarakan daripada kena masalah gitu kan. Ya, benar-benar. Tapi kalau misal kalian udah yakin sama perasaan kalian, kayak misal kayaknya cewek itu suka deh sama aku. Dari segi tindakan kok beda ya temen sahabat sama aku, kayak aku rasa spesial gitu gak sih? Nah kalau saran dari aku itu mending kalian langsung tancap gas aja daripada diambil orang. Oke, sebenarnya aku setuju ya sama yang dibilang Raffi tadi. Tapi sebenarnya ini tuh tergantung dari pribadi masing-masing teman-teman brownies yang ada di rumah nih. Kalau semisal kalian emang bener-bener pengen mengutarakan perasaan kalian dan emang kayak walaupun kalian nggak tahu nih sebenarnya doi kalian ini tuh tahu nggak sih, misalnya kayak punya perasaan yang sama nggak sih sama kalian. Tapi kalau emang kalian emang pengen ngutarain perasaan kalian, ya udah nggak apa-apa sih. Menurut aku sih tancap gas ngeng aja ya, tunggu gitu apa lagi gitu ya. Jadi semoga teman-teman brownies yang lagi menonton dan mendengarkan Bronkitis di rumah tuh bisa segera cepet-cepet terlepas lah ya dari situasi friendzone kalian. Oke, saran dari aku tadi juga sekaligus penutup podcast kita di sesi friendzone kali ini. Makasih banyak buat teman-teman brownies yang udah dengerin podcast dari awal sampai akhir. Jadi sampai jumpa di Bronkitis, obrolan kekinian hits selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.